Selamat siang untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang PSAK dan GAP yang dimulai dari Saudari Vira. Adapun pengertian dari PSAK yaitu PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Standar ini merupakan pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1995. Kemudian akan dilanjut oleh Saudari Gio. Baik, tujuan PSAK untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih mudah dan memahami laporan keuangan dan menganalisa perubahan perusahaan jika dilihat dari kondisi keuangan. Kemudian selanjutnya Saudari Anneke. Macam-macam PSAK. 1. PSAK IFRS, International Financial Reporting, adalah penilaian transaksi dan evaluasi pada laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi secara real-time. Manfaatnya seperti meningkatkan daya banding dari laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas pada pasar modal, dan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Yang kedua, PSAK etap, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement bagi pengguna eksternal, seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Yang ketiga, SAK EMKM, disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. Standar ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK etap. Empat, SAK Syariah. Standar Akuntansi Syariah atau SAS adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Dan yang kelima, standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan adalah standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Kemudian dilanjut oleh Saudari Tasya. Baik, selanjutnya GAAP. GAAP merupakan standar umum yang sudah dikembangkan selama bertahun-tahun dan setelah dipercaya oleh banyak perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas akuntansi perusahaan seperti mengatur keuangan perusahaan dengan membuat berbagai pelaporan yang sudah standar. Tujuan GAAP memastikan laporan keuangan perusahaan lengkap, konsisten, dan dapat dibandingkan. Dengan demikian, pelaporan keuangan akan membantu investor dalam memahami dan menganalisis informasi penting dalam laporan keuangan, sekaligus membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain.
Prinsip-prinsip GAAP, prinsip keteraturan, prinsip konsistensi, prinsip ketulusan, metode yang permanen, non-kompensasi, kehati-hatian, kesinambungan, periodisitas, materialitas, etikat baik. Analisis perbedaan PSAK dan GAHP. Kalau PSAK mengatur secara khusus mengenai properti investasi. Properti investasi diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas dan jika biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, penggunaan model nilai wajar dan model biaya. GAAP tidak menjanjikan secara khusus mengenai properti investasi. Investasi berupa properti dapat merupakan investasi lancar atau investasi jangka panjang. Yang ketiga, tidak menggunakan metode nilai wajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri.